Halo adik-adik, apa kabar? Tentu sudah mandi semua ya. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu harian dengan Tante Wati. Kita akan menonton video tentang Ishak memberkati Yakub yang terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 6. Namun kita memuji Tuhan dulu ya dengan pujian Aku Diberkati. Nah, pada saat ini kita akan melihat cerita tentang Ishak memberkati Yakub yang terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, dan pada saat ini Tuhan kami akan melihat cerita tentang Ishak memberkati Yakub, dan melalui cerita Alkitab ini ya Tuhan dapat menjadi pelajaran bagi kami adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, selamat menonton. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku,
supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Adik-adik, kita sudah menonton video tadi tentang cerita Ishak memberkati Yakub. Dalam cerita tadi ada pesan, rancangan Tuhan pasti terjadi dengan caranya Tuhan sendiri. Pada waktu Ribka melahirkan Yakub dan Esau, Tuhan sudah berkata kepada Ribka bahwa anak yang lebih tua akan menjadi hamba dari anak yang lebih muda. Rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, kita harus belajar dan berserah kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu pasti terjadi. Dan jika kita itu seumpama kita mengalami masalah, mungkin kita itu sakit atau kita menghadapi ujian, kita juga harus berusaha dan belajar. Namun kita juga berdoa, adik-adik, karena Tuhan itu yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kita Semua Anak Raja. Dengan semangat ya adik-adik. Haleluya,
adik-adik, pada saat ini kita telah selesai mengikuti sekolah minggu harian. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah melihat cerita tentang Ishak memberkati Yakub, dan kami percaya Tuhan, rencanamu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk tetap berserah dan percaya kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan akan senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa kembali dalam sekolah minggu harian berikutnya. Tuhan memberkati.